Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kakanda Abdul Haris Hasan, Desik di pemerhati masalah pemerintahan. Kita akan lanjutkan ya seperti janji kami sebelumnya. Setelah masalah kesehatan kita akan lanjut ke pariwisata. Silakan Kakanda, apa yang mau disampaikan? Terima kasih kepada Om Kes. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu pariwisata halal. Pariwisata halal ini sesuai dengan dinamika pembangunan yang terjadi yang ada di masyarakat, kita mampu menangkap aspirasi itu. Saya selaku masyarakat Goa bisa merasakan apa yang disampaikan teman-teman. Oleh karena itu kali ini saya mencoba membangun suatu uraian baru tentang pariwisata halal. Health Tourism Development. Tentu kita berbicara landasan. Landasannya apa? Landasannya adalah kearifan lokal. Landasannya adalah modal dasar dari pembangunan Kabupaten Goa adalah kearifan lokal. Apa itu landasan dasar? Adalah Sirit Apache. Sirit Apache itu adalah satu ungkapan budaya leluhur orang Goa yang tidak akan hilang sampai dunia kiamat. Itulah yang dikatakan patriotisme. Itulah yang dikatakan kesatria. Itulah yang dikatakan kesetia kawanan. Sirit Apache. Berangkat dari hal itu, maka kita mencoba menguraikan ada 4 agenda. Agenda pertama adalah demokrasi. Dalam filosofi Makassar dikatakan Sirit na tumak butaya, nyekir pamarentaya. Gau na tau bajika, nyekir di tau jaya. Parentai tawa, riro. Ini satu kajian yang saya dapatkan dari berbagai pelajaran. Lalu terjemahannya dalam pengertian demokrasi yang kita bangun di Indonesia. Selaras dengan apa yang kita katakan bahwa demokrasi itu ada di tangan rakyat. Tidak berada di tangan penguasa. Itu dalam aspek demokrasi. Sekarang saya melangkah pada agenda yang kedua. Tentang akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas ini dalam filosofi Makassar kita dapati ada yang dikatakan tappa dan barani. Tappa itu adalah suatu keyakinan untuk mengatakan bahwa panglima yang paling tinggi di negara ini adalah penegakan hukum. Dan barani adalah bagaimana mencoba melawan suatu kebatilan. Itulah filosofi orang Goa. Lalu yang ketiga, masalah profesionalisme. Profesionalisme ini adalah mencoba membangun kemandirian. Dalam filosofi Makassar dikatakan lebak kugunciri na kulingku kualianga ngatalangan atau alia. Sekali saya berlayar tidak akan pulang ketika saya tidak mendapatkan hasil. Ini teringat saya dengan satu judul buku yang ditulis oleh Benazir Bhutto. Dia katakan, jangan melihat perahu itu cantik ditempatkan di dermaga, tapi lihatlah ketika dia berlayar, dia dihadang oleh ombak dan badai. Inilah filosofi orang Makassar yang ada di Goa. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kualitas manusia. Agenda ini juga memberikan satu pengertian kepada saya di dalam berbagai kajian yang saya pernah baca. Mencerminkan bahwa takul lihat nugiling, takul lihat nurakai. Itu artinya bahwa orang Goa kalau sudah punya keyakinan, keimanan, tidak bisa lagi bergeser. Karena nilai keimanan, nilai spiritualnya yang kebetulan orang Goa mengadopsi agama Islam. Tidak akan bergeser sampai ke situ. 4 agenda ini menjadikan dasar pembangunan yang ada di Goa, yang tidak ada di tempat lain. Secara spesifik tentang pariwisata dengan label halal itu bagaimana? Berdasarkan dari modal dasar pembangunan melalui kearifan lokal, local wisdom tadi itu, sekaligus menjadi dasar bagaimana kita bisa membangun pariwisata halal. Karena pariwisata halal ini adalah mencoba membangun suatu nuansa baru dalam kita berpikir bahwa segala sesuatu, apa yang kita makan, itu menjadi bagian dari ibadah.
Oleh karena itu persoalan halal adalah persoalan yang sangat penting dan tidak bisa kita abaikan. Apalagi kalau kita berbicara tentang tujuan pariwisata, destinasi. Destinasi pariwisata itu dalam berbagai teori yang dikatakan Butler, bahwa pariwisata itu kita harus mencoba membangun bagaimana eksplorasi. Eksplorasi itu mulai pada tahap perkenalan. Lalu informan, kita mulai perkenalkan kepada masyarakat. Lalu pada tahap yang ketiga adalah development, kita kembangkan pariwisata itu. Lalu yang keempat adalah konsolidasi. Kita mencoba melibatkan berbagai pihak untuk membangun pariwisata. Yang keenam adalah bagaimana persoalan stagnasi. Ketika pariwisata sudah mulai terganggu dan kita bisa perbaiki dalam rejuvenation. Rejuvenation ini sudah mulai perlahan-lahan kita membangun satu alternatif. Lalu yang terakhir ada decline. Decline ini dapat kita katakan revitalisasi. Seperti yang Adinda sampaikan Om Kes bahwa bagaimana persoalan revitalisasi. Revitalisasi itu bagian dari memvitalkan kembali. Inilah yang dikatakan Butler dalam teorinya pariwisata. Kalau hal yang baru yang bisa kita kembangkan di Kabupaten Goa pada khususnya dan secara umum di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan apa saja yang bisa? Potensi Kabupaten Goa untuk kita bisa mewujudkan pariwisata halal, hampir semua kecamatan di Goa yang saya amati berpotensi. Ada 9 kecamatan yang ada dataran tinggi, 9 kecamatan dataran rendah. Semuanya berpotensi untuk kita wujudkan potensi pariwisata halal. Antara lain misalnya, kan pariwisata itu ada 3 Om Kes. Yang pertama itu bagaimana faktor-faktor produksi. Kalau kita berbicara faktor produksi, berbicara alam dan seterusnya. Lalu di situ ada yang dikatakan budaya. Budaya ini tidak bisa kita abaikan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Jadi budaya tidak bisa tergerus. Alam tidak bisa rusak lingkungannya. Yang ketiga baru kita berbicara AI. Artificial Intellectual. Itulah sumber daya buatan. Jadi kalau kita memahami ini bagaimana caranya potensi pengembangan pariwisata, semuanya boleh. Misalnya yang sederhana. Tidak jauh dari tempat ini Balak Lumpuah. Itu suatu karisma yang tidak bisa hilang. Tidak ada yang bisa merusak Balak Lumpuah. Cuma mohon maaf, Balak Lumpuah tidak seperti yang saya harapkan. Artinya, ada fungsi yang hilang dari Balak Lumpuah. Di mana-mana rumah raja, bahkan di dunia ini dalam satu teori, itu selalu berhadapan dengan alun-alun. Tempat berbicara antara raja dengan masyarakat. Hubungan itu adalah hubungan mesra. Lalu yang kedua, rumah raja itu selalu ruang tamunya berhadapan dengan jalan dan sepanjang mata memandang. Dapat kita ambilkan contoh seperti rumah raja yang ada di Jogja. Itu dari ruangan tamunya sampai ke jalan Mangkubumi. Jadi setiap tamu yang mau datang, itu dia akan ketahui siapa yang mau datang. Dan sudah dipersiapkan. Lalu yang ketiga, rumah raja itu selalu berhadapan dengan tidak jauh dari pasar. Karena di situ tempat berkumpulnya orang. Lalu yang keempat, ada rirep-rirep rumah raja itu yang tidak bisa orang langsung masuk. Misalnya kalau di Balak Lumpuah, seukianya di bawah itu ada seperti tempayan untuk mencuci kaki. Karena itu bagian dari kebersihan untuk berhadapan dengan rajanya. Saya kira 4 poin itu kalau kita membahas tentang fungsi yang hilang sekarang. Dengan metode revitalisasi itu bisa diwujudkan ya. Ini mengembalikan lagi kembali budaya ini. Kalau itu dikembalikan saya kira bisa. Karena persoalannya begini Om Kes. Lapangan itu tempat berkumpulnya masyarakat. Di mana waktu itu saya masih kecil, kita pakai tempat berlari, tempat main bola, tempat kita beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Bahkan pada saat lebaran kita pakai salat Id, Idul Adha. Bahkan di situ ada pemutaran film. Tempat kita bersosialisasi. Nah sekarang itu hilang. Imajinasi kita berpikir, dulu saya berada di sini, sekarang itu hilang. Ini sesuai dengan perjanjian de Burra 1931. Bahwa itu bangunan kuno tua bersejarah tidak bisa kita hilangkan. Harus dipelihara ya.
Ya, itu saja dulu Om Kes. Kalau kita berbicara revitalisasi, maka kalau kita akan wujudkan itu biayanya lebih besar. Untuk contoh konkret sedikit lagi, karena saya masih penasaran dengan Iya. pariwisata halal itu. Ada contoh yang lebih sederhana? Pariwisata halal tidak ada contoh yang bisa kita dapatkan. Tapi saya ingin mewujudkan cita-cita ini bahwa kita mulai dari Goa. Bagaimana contoh pariwisata halal? Misalnya makan minum kan sudah ada sekarang. Sudah tanggung jawab MUI atau pemerintah untuk mewujudkan itu. Yang saya mau wujudkan adalah dalam satu kawasan pariwisata benar-benar halal. Yang mana yang dikatakan benar-benar halal? Misalnya tenaga kerja. Tenaga kerja itu bayar pajak. Tenaga kerja itu tidak ada diskriminasi. Tenaga kerja itu memperhatikan budaya kerja termasuk laki-laki dan perempuan. Itu namanya halal. Oh, seperti itu. Ya, jadi tidak ada terdiskriminasi. Oh iya. Sesuai dengan pengalaman Kakanda ini di luar negeri, apa kira-kira yang bisa diterapkan, hal baru yang bisa diterapkan di sini dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Goa dan di selatan secara umum? Sumber daya alam yang ada di luar itu benar-benar menjadikan satu fenomena alam menjadi satu cerita. Cerita itu yang kita dipaksakan untuk melihat mengapa gereja itu ada di sungai. Kita tertarik. Setelah kita sampai di sana diceritakan. Gereja ini terjadi ketika air bah datang. Ada banjir datang. Sehingga sungai itu tidak sesuai dengan jalurnya kembali. Tapi dia menabrak gereja. Dan terakhir tinggal pucuknya gereja yang ada di sana. Itulah yang menjadi suatu bahan cerita. Lalu dijadikan satu destinasi pariwisata. Secara sederhana saja begitu. Jadi dia membangun cerita. Untuk wilayah Goa ini kira-kira sungai kita apa bisa dimanfaatkan juga seperti itu? Oh sangat bisa Om. Ya. Sungai Jadeberang itu saya masih kecil. Saya masih lihat itu perahu. Dari laut menuju Sungai Jadeberang. Mohon maaf. Bahasa Makassarnya dikatakan cukup palucet lah. Itu diangkut itu. Lalu dia sandar di pasar. Lalu dia jual di pasar. Lalu rakit bambu. Itu kalau dari katakanlah dari timur atau dari kabupaten Kampung Parang atau apa dan sekitarnya. Itu kalau mau dijual ke Makassar, itu lewat urat nadi Sungai Jadeberang. Lalu ada juga tempat penyeberangan karena dia orang tidak mau lewat di jembatan. Jadi dia potong kompas itu. Ini juga dia bayar. Nah saya pikir ini bisa menjadi salah satu destinasi pariwisata kalau kita mau kembangkan lebih baik. Artinya lingkungan itu kita jaga. Kita perbaiki lingkungan itu. Budaya masyarakat itu kita perhatikan. Karena konsep pariwisata ini macam-macam. Bisa pasarnya lokal, bisa pasarnya regional, bisa pasarnya internasional. Tergantung siapa yang kita inginkan. Kalau khususnya Goa kan sudah ada seperti Malino ya, destinasi wisata, dan sudah ada program tahunan itu yang Beautiful Malino. Bagaimana menurut Kakanda? Kalau menurut saya Beautiful Malino itu belum seperti harapan kita sebetulnya. Kalau kita mau jadikan suatu agenda tahunan Beautiful Malino, jangan kita membuat program yang tidak terlalu meyakinkan pariwisata nasional. Jadi kita harus jual ke nasional ini. Kan ada badan promosi pariwisata daerah. Ini yang harus bekerja karena ini pihak ketiga. Bagaimana membenahi Malino sehingga Malino punya harga, punya nilai jual. Karena Malino itu sudah terkenal sebelum kita merdeka. Sampai ke Belanda. Bahkan banyak tanaman Belanda di sana itu yang ditanam oleh penjajah. Bahkan rumah-rumah Belanda seperti Kompresi Republik Indonesia Serikat itu masih ada di Malino. Dan masih banyak lagi. Situs-situs sejarah sepertinya Goa ini tidak terlalu banyak ya, dibanding daerah Maros di mana ada situs-situs di situ. Jadi memang dengan teknologi, dengan AI itu kita bisa ciptakan pariwisata baru. Kita ciptakan pariwisata. Maka saya katakan sistem digitalisasi sekarang ini kita harus memanfaatkan teknologi.
Makanya Goa ini tidak sama dengan daerah lain. Saya yakin bahwa Goa akan bisa mencapai 5 besar dalam lingkup pemerintah Sulawesi Selatan. Inilah lompatan yang kita inginkan. Untuk apa kita berada di sini membicarakan Goa kalau itu tidak bisa dicapai? Saya tidak pernah memikirkan daerah lain bahwa bagaimana mewujudkan konteks pariwisata halal. Lalu ini sebetulnya terkait dengan persoalan Raja Arab. Suatu ketika Raja Arab pernah di Bali dia sampaikan bahwa silakan memasukkan proposal tentang pariwisata halal. Berarti ada peluang investasi ya kalau Pasti. Absolutely. Okay. Pasti. Apa yang saya jelaskan itu semuanya punya peluang pasar. Dan itu Raja Arab bertanggung jawab. Waktu dia di Bali. Masih ada rekam jejaknya sebetulnya kalau ada di media itu, televisi. Ya. Cukup menarik sekali nih. Jadi pemerintahan Kabupaten Goa dan khususnya Provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya mestinya menangkap peluang ini untuk bisa kita dapatkan itu dan membangun. Itulah yang membuat saya kekecewaan saya waktu saya masih di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mengapa kita tidak membuat satu proposal kepada Raja Arab Saudi waktu itu, Abdullah? Kenapa kita tidak membuat proposal ketika beliau menyampaikan bahwa silakan Anda memasukkan pariwisata halal? Karena pariwisata halal ini sangat sederhana menurut saya. Karena tingkat keyakinan masyarakat Goa itu 98% atau 90% adalah masyarakat Islam. Betul. Ada di sini Tuan Tasalamaka. Al-Markasi Tuan Tasalamaka. Yang berdakwah sampai ke Cape Town. Di sana adalah Makassar City. Kita bisa bangun sister city antara Goa dengan Cape Town. Semuanya ini menjalin satu kultur budaya yang kita bisa jadikan pariwisata. Inilah destinasi pariwisata yang bagus sebetulnya. Jadi orang Goa harus bertanggung jawab tentang bagaimana mewujudkan pariwisata halal untuk bersama-sama. Kita mendorong terus ini. Saya berharap pemerintah Kabupaten Goa kita harus mewujudkan 5 besar dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kita harus menggoda dia agar mereka benar-benar mau bersama dengan masyarakatnya untuk mewujudkan bagaimana pariwisata halal. Ya mudah-mudahan aparat pemerintah Kabupaten Goa mendengar ini dan mungkin bisa dikonsultasikan dengan Kakanda Abdul Haris Hasan Desikin. Ini adalah peluang investasi yang bisa merubah penampilan Goa ke depannya. Om Kes pernah di Australia. Maka ketika saya di Adelaide, South Australia, itu saya melihat ada satu restoran. Itu saya lagi pusing sebetulnya karena ada di lantai 18. Rupanya waktu saya sarapan di pagi hari itu, tiba-tiba selesai saya makan, saya minum, yang terjadi di depan saya itu laut, yang tadinya tempat parkir. Nanti setelah saya sadari diri saya bahwa yang bergoyang adalah lantai. Jadi posisi tembok itu kaca, tetap. Yang bergoyang itu lantai. Jadi yang tadinya waktu saya makan adalah tempat parkir, begitu selesai makan saya lihat kenapa ada laut. Ini kan bagian yang sangat penting yang kita bisa tiru sebetulnya. Berarti dari jenis pariwisata teknologi ya. Kalau kaitannya pariwisata dengan bidang-bidang lainnya seperti pertanian bagaimana? Ini bagus sekali pertanyaan Om Kes. Kalau pariwisata kaitannya dengan pertanian. Jadi misalnya pertanian itu yang kita jual, tentu kita pernah membaca ini Om Kes. Lalu imajinasi saya keluar. Kalau di pertanian maka yang kita akan jual adalah budaya, kultur. Bagaimana hamparan sawah itu, orang tua kita, nenek kita bekerja di sawah. Itu yang kita jual. Di sampingnya sawah itu kita buat homestay. Lalu bagaimana kerbau atau mesin di dalam mengelola tanah. Lalu bagaimana dia tanam bibit. Lalu kita lihat keluarga petani yang lain dengan anak-anak dan ibunya itu berada di sumur. Bagaimana menangani rumah tangga, siapa yang menyapu, siapa yang ada di sumur dan seterusnya. Perilaku ini yang dijual. Ini yang belum ada juga.
Berarti kita harus memilih lokasi yang benar-benar belum disentuh oleh teknologi ya, Iya. masih tradisional semuanya. Tradisional. Jadi walaupun jauh karena menarik, orang pasti akan datang berkunjung. Pasti datang. Ya, menarik sekali. Apalagi kalau yang Iya. sifatnya masih tradisional, Ya. belum ada mesin, Ya. dibajak pakai kerbau, Ya. lalu di situ banyak anak-anak yang bermain, ada di situ kolaborasi antara bagaimana masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, antara pedagang dengan penjual. Ketika jam 9 ada transaksi jual beli, beli ikan, beli sayur, beli apa. Ini yang kita jual perilaku ini. Bagaimana dalam bahasa Makassar dikatakan menenun, at-tannung. Itu bisa dikumpulkan satu rumah, lalu di situ berkumpul, lalu itu yang dijual sama orang-orang. Bahwa begini caranya orang menenun sarung. Ya, betul. Mulai dari awal sampai kepada akhir. Dan di sampingnya kita bisa buat rumah makan. Di luarnya itu pakai kaca. Betul. Jadi kita makan sambil melihat orang bekerja. Itu bagian dari pariwisata. Dan bagian yang disajikan adalah bagian dari hasil panen. Iya. Para petani ya. Bisa begitu. Ini saya temukan bukan saja di Adelaide. Ya. Tapi ini saya temukan lagi di Swedia. Oh, di Swedia. Jadi waktu saya makan, orang sudah mulai di situ pandai besi. Setelah saya makan, tempat saya masuk dan tempat saya keluar itu berbeda. Tempat saya keluar, disitulah disajikan barang-barang yang sudah pernah dikerja, diperjualbelikan. Jadi kita asik menikmati makanan sambil melihat orang bekerja. Dan hasilnya nyata. Oke, pemirsa, ini pasti masih banyak lagi ide-ide brilian dari Kakanda ini, tapi dengan durasi yang kita miliki ini tidak akan cukup. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin konsultasi, silakan menghubungi Kakanda Abdul Haris Hasan SPK di sini saja. Di sini, di samping Barat Lompuas Minangkabau. Terima kasih Kakanda atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.